Jangan pernah mendekati ruang operasi. Jika petugas kebersihan sampai menyentuh peralatan, dia akan langsung dipecat. Dewi Lestari terdiam. Ujung jarinya yang sedang menyeka darah di lantai sedikit gemetar. Seorang perawat magang menatapnya dengan dingin dan berkata, "Anda tidak tahu harga alat medis, ya? Mungkin di Indonesia alat-alat seperti itu disentuh sembarangan." Di belakang mereka, para dokter berlalu sambil tertawa kecil. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam memungut selembar catatan operasi yang dibuang di tempat sampah. Itu adalah laporan jalannya operasi hari itu. Bagi orang lain, itu hanyalah kertas bekas. Tetapi bagi Dewi, itu adalah kesempatan untuk belajar dan menghafal. Nama operasi, transplantasi ginjal. Jumlah transfusi darah, 700 cc. Dia membacanya dengan mata dan mengukirnya di dalam hati. Dari kain pel di tangannya, tercium bau disinfektan. Di sol sepatunya, menempel darah dan debu yang dia injak sepanjang hari. Dahulu, dia adalah lulusan terbaik dari jurusan keperawatan, mengenakan seragam putih dan berkeliling memeriksa pasien di sebuah rumah sakit di Indonesia. Tapi sekarang, yang dia pegang adalah kain pel. Di Singapura ini, ijazahnya tidak ada artinya. Keputusannya untuk merantau adalah demi adiknya, Ratih. Rumah sakit di Indonesia sudah angkat tangan, dan satu-satunya harapan mereka adalah uji klinis yang sedang berlangsung di sebuah rumah sakit di Singapura. "Kakak cukup ada di sampingku saja. Aku akan menjalani pengobatan dengan baik di sini." Meskipun Ratih berkata begitu, Dewi selalu merasa cemas. Dia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih, karena itu, dia melamar pekerjaan di rumah sakit ini dan akhirnya mendapatkan posisi sebagai petugas kebersihan malam. Setiap malam, di belakang ruang operasi, dia diam-diam mengumpulkan catatan yang dibuang. Setelah para perawat pergi, dia duduk di ruang baca yang sepi dan membuka buku. Semuanya terasa asing dan bahasanya pun tidak sepenuhnya dia kuasai. Tapi dia yakin kata ini adalah nama obat penurun demam. Acetaminophen, bisiknya pelan, membacanya berulang kali. Di luar jendela, pendingin ruangan sentral menyala, mengirimkan udara dingin yang menusuk tengkuknya, tetapi dia tidak bergerak. Dia tidak mau melewatkan satu kata pun di hadapannya. Orang-orang mungkin hanya memanggilnya petugas kebersihan, tetapi Dewi Lestari tahu siapa dirinya dan kemana suatu hari nanti dia harus kembali. Saat melewati koridor ruang operasi, Dewi berhenti sejenak. Semalam suntuk dia memikirkan catatan yang dia temukan. Istilahnya sangat asing, sampai-sampai dia harus menggunakan penerjemah online untuk mencari artinya satu persatu. Vasokonstriktor. Ini obat yang digunakan dalam situasi darurat. Dosisnya bukan dalam cc, tapi dalam ml. Meski hanya selembar kertas, informasi di dalamnya sangat banyak. Rasanya seperti kembali bersekolah. Saat itulah, dia mendengar 3 orang perawat berbisik-bisik di koridor. Lihat, dia memungut catatan lagi. Mungkin dia diam-diam mau ikut ujian. Ada yang seharusnya memberitahunya. Sekeras apapun dia menghafal, dia tidak akan bisa menjadi perawat di sini. Lagi pula, bahasa Inggrisnya saja payah. Dewi pura-pura tidak mendengar, dia hanya sedikit memperlambat langkahnya. Setelah mereka berlalu, dia kembali masuk ke sudut di sebelah ruang operasi. Itu adalah ruang kecil tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Di sana, dia mengeluarkan kertas dan pulpen, lalu mulai mencatat singkatan bahasa Inggris satu persatu. NPO, puasa, PRN, jika perlu, BID. 2 kali sehari. Dia pernah mempelajarinya, tetapi terasa baru saat ditemui dalam bahasa Inggris. Materi yang pernah dia hafal dalam bahasa Indonesia mulai muncul di benaknya, dan kini dia berlatih menghubungkannya dengan istilah bahasa Inggris. Buku catatan Dewi semakin tebal. Ujung-ujung halamannya kusam karena bekas jari dan berbau disinfektan, tetapi di dalamnya penuh dengan puluhan nama obat, tahapan operasi, dan standar tanda-tanda vital. Saat jam makan siang, sebagian besar staf pergi ke kantin rumah sakit, tetapi Dewi makan nasi bungkus sendirian di ruang istirahat dekat ruang boiler bawah tanah. Dari kejauhan, dia bisa mendengar orang-orang berbisik saat melewatinya. Wanita petugas kebersihan itu, katanya dulu perawat di Indonesia. Apa standar medis di sana bagus? Entahlah, mungkin karena tidak punya kualifikasi, makanya dia bekerja seperti ini di sini.
Kata-kata itu menusuk seperti pisau, tetapi Dewi tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya perlahan meminum seteguk air dan membuka kembali catatannya. Malam hari, bahkan sebelum kembali ke asrama, dia pergi ke perpustakaan. Itu adalah perpustakaan gratis bagi warga asing yang dikelola oleh pusat komunitas lokal. Dia meminjam buku teks keperawatan yang sudah usang, menempelkan catatan kecil pada kata-kata bahasa Inggris, dan menuliskan artinya. Aku harus hafal. Kalau tidak, aku akan diremehkan lagi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Dewi membalik halaman buku dengan tenang. Setiap hari terasa seperti pertarungan dalam sunyi, tidak ada yang mendukungnya, dan tidak ada yang melihat usahanya, tetapi dia tahu, apa yang dia hafal sekarang, suatu hari nanti bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Hari itu pun, Dewi sedang menyeka lantai koridor dengan tenang. Pukul 10 malam, biasanya lampu ruang operasi sudah padam, tetapi tiba-tiba dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki dan teriakan. Code Blue. Pasien syok hemoragik sedang dalam perjalanan dari UGD, 2 perawat berlari masuk mendorong Brankar. Di atasnya, seorang pria parubaya terbaring dengan wajah pucat pasi. Seorang dokter magang di sebelahnya tampak panik. Dokter bedah belum tiba, ahli anestesi juga sedang istirahat. Telepon di dinding koridor berdering keras, dan seseorang berulang kali berteriak melalui walkie-talkie. Panggil dokter bedah yang bertugas. Dia akan tiba dalam 3 menit. Brankar itu segera didorong masuk ke ruang operasi, dan Dewi secara refleks mengikutinya. Itu adalah tempat yang biasa dia bersihkan. Kenapa darahnya tidak berhenti? Sepertinya pendarahan di area dada. Siapkan kain bedah. Percepat transfusi. Seorang perawat menjatuhkan sebuah kit di atas meja. Spons, perban, dan kasa bergulingan di lantai. Melihat itu, perawat lain berteriak. Tolong ambilkan set yang baru. Kasa steril. Tapi tidak ada yang bergerak. Ruang persiapan operasi sangat kacau, dan para perawat senior belum tiba. Pada saat itu, Dewi yang ragu-ragu, dengan tenang melangkah ke arah lemari. Dengan sarung tangan steril di tangannya, dia berkata, "Permisi." Di laci ketiga sebelah kanan ada set kasa steril. Seorang perawat menoleh dan menatap Dewi. "Apa katamu? Akan saya ambilkan 1 set?" Yang jatuh di lantai sudah terkontaminasi. Perawat itu mengangguk tanpa kata. Dewi dengan cepat mengambil 1 pak steril dan memberikannya dengan hati-hati. Tangannya tidak gemetar. Saat membersihkan tempat itu puluhan kali, dia telah menghafal letak barang-barang di laci itu dengan matanya dan mengingat nama-namanya di dalam kepala. Pendarahan terus berlanjut, tekanan darah turun, bagaimana dengan transfusinya? Kenapa belum datang? Teriak seorang perawat. Dokter magang yang lain berdiri dengan kantong darah di tangan dengan wajah bingung. Ini golongan AB, kan? Apa boleh langsung dipasang? Mendengar itu, Dewi secara refleks berkata, jika pasien pendarahan tanpa gejala bergolongan darah AB, kita harus gunakan darah O resus negatif dulu. Jika tekanan darah terus turun, responsnya bisa melambat. Dokter magang itu menoleh dengan ekspresi bingung. Anda siapa? Dewi ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Saya petugas kebersihan. Tapi saya pernah belajar. Seketika, ruang operasi menjadi hening. Keheningan itu dipecahkan oleh perawat yang bertanggung jawab atas transfusi. Tindakan itu benar. Berikan golongan O dulu. Tangan semua orang kembali bergerak dengan cepat. Dewi diam-diam mundur. Dia merasa telah bertindak terlalu jauh. Saat itulah, seorang pria parubaya dengan jas dokter membuka pintu ruang operasi dan berlari masuk. Sambil terengah-engah dan mengenakan sarung tangan, dia bertanya, bagaimana kondisi pasien? Jumlah pendarahan? Obat apa yang sudah diberikan? Seorang perawat dengan cepat melaporkan situasinya. Dan di akhir menambahkan, transfusi dimulai dengan golongan O, dan set sterilnya diberikan oleh petugas kebersihan itu. Dokter itu menatap Dewi. Dewi menundukkan kepalanya, kembali memegang gagang ember pel tanpa kata. Namun, dokter itu mendekat dengan tenang dan berkata, Anda pernah menjadi perawat, kan? Dewi mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. Bagaimana Anda tahu? Dokter itu menatapnya tanpa senyum atau celaan. Terkadang, tindakan berbicara lebih akurat daripada kata-kata.
Setelah mengatakan itu, dia kembali ke meja operasi. Dewi pun diam-diam meninggalkan tempat itu. Saat keluar ke koridor, napasnya terasa sesak. Tetapi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa sedikit hangat. Di tengah waktu-waktu di mana tidak ada seorang pun yang mengakuinya, akhirnya muncul seseorang yang melihat dirinya. Beberapa hari kemudian, Dewi menerima panggilan. Dia diminta datang ke ruang rapat di gedung perkantoran lantai 3, tempat yang biasanya tidak pernah dia kunjungi. Sejak menerima pesan di ruang ganti petugas kebersihan, jantungnya mulai berdebar kencang. Pesan resmi itu bertuliskan, permintaan kehadiran di komite etik, hanya dengan tambahan waktu dan tempat. Saat berdiri di depan pintu ruang rapat, Dewi berhenti sejenak. Di balik pintu kaca, dia bisa melihat orang-orang berjas. Semua duduk dengan ekspresi serius. Saat dia membuka pintu dan masuk, orang-orang berjas itu duduk mengelilingi meja bundar. Salah satu dari mereka berkata, "Anda Dewi Lestari, kan? Silakan duduk di sini." Kursi yang ditunjuk berada di salah satu ujung meja, terpisah dari yang lain, seperti kursi untuk orang yang sedang diinterogasi. Dewi duduk dengan tenang, jantungnya berdebar kencang. Tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di dinding ruang rapat, tergantung foto pendiri rumah sakit dan piagam kode etik staf medis. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar mendengung. Seseorang meletakkan selembar kertas di depan Dewi. Di atasnya tertulis, "Laporan tindakan staf non-medis di ruang operasi." Membaca judul itu, Dewi merasakan ujung jarinya mendingin. Pada hari Selasa malam yang lalu, Anda memberikan instruksi transfusi darah dan menyediakan peralatan steril di dalam ruang operasi. Apakah Anda mengakui fakta ini? Pria parubaya yang tampaknya ketua komite itu memperbaiki kacamatanya dan bertanya. Suaranya tidak dingin, tetapi juga tidak hangat. "Benar. Tapi saya melakukannya dengan sangat hati-hati. Saya tidak menyentuh pasien, hanya memberitahu lokasi dan menyerahkannya." Dewi menjawab setenang mungkin. Dia tidak mencoba berbicara seperti seorang dokter, hanya menyampaikan fakta dengan tenang. Namun, suasana di ruang rapat itu dingin. Itulah masalahnya. Anda bukan tenaga medis, dan tindakan semacam itu jelas merupakan tindakan medis, sela anggota komite yang lain. Sambil membolak-balik dokumen, dia melanjutkan. Menurut peraturan rumah sakit pasal 23, saran atau tindakan terkait medis oleh staf non-medis dilarang keras. Ini adalah tindakan untuk keselamatan pasien. Dewi terdiam sejenak. Tindakan yang dilakukannya demi keselamatan pasien, justru dilarang demi keselamatan pasien. Rasanya sangat kontradiktif. Saat itu tidak ada dokter. Pasien itu bisa saja meninggal, kata Dewi hati-hati. Dia berusaha agar suaranya tidak bergetar. Tiba-tiba, salah seorang anggota komite membanting map ke meja. "Apa Anda bangga bahwa seorang petugas kebersihan telah menyelamatkan nyawa?" Ruang rapat menjadi hening. Kata-kata itu bukan pujian, melainkan peringatan bahwa dia telah melewati batas yang tidak seharusnya. Dewi mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Banyak hal yang ingin dia katakan berputar-putar di tenggorokannya, tetapi tidak ada yang keluar. Dia tahu, apapun yang dia katakan di sini tidak akan ada gunanya. Fakta bahwa Anda adalah lulusan keperawatan juga menjadi masalah. Itu artinya Anda menggunakan pengetahuan medis tanpa kualifikasi, kata anggota komite yang lain. Suaranya mengandung nada celaan. Jika terjadi sesuatu pada pasien hari itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Bisakah Anda menanggungnya? Dewi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Untuk pertama kalinya, suaranya mengandung emosi. "Saya tidak menyakiti siapapun." Justru apa? Sela ketua komite dengan tajam. Dewi berhenti berbicara. Berbicara lebih jauh hanya akan terdengar seperti pembelaan. Penyelidikan resmi akan dilakukan atas pelanggaran peraturan ini. Itu adalah pemberitahuan terakhir. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Dengan kepala tertunduk, dia diam-diam bangkit dari kursinya. "Dan jika hal ini terulang lagi, kami akan mempertimbangkan pemutusan kontrak." Peringatan terakhir itu terdengar di belakangnya, tetapi Dewi tidak menoleh. Dia hanya membuka pintu dan keluar. Langkahnya terasa berat saat berjalan di koridor. Air mata tidak keluar, hanya tenggorokannya yang terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Sambil menunggu lift, Dewi bersandar di dinding. Kakinya terasa lemas.
Apa yang salah kulakukan? Aku menyelamatkan seseorang. Kenapa ini menjadi hal yang buruk? Ketika tiba di ruang istirahat, salah satu perawat yang biasanya bersikap sinis, dengan tenang menyodorkan segelas air. Kamu melakukan hal yang benar hari itu. Dewi menatapnya dengan terkejut. Perawat itu menghindari tatapannya dan menambahkan dengan pelan, kamu lebih tenang daripada dokter. Setelah mengatakan itu, dia pergi begitu saja. Dewi duduk di sana, meminum air sambil menghela napas panjang. Malam itu, saat membersihkan koridor rumah sakit, Dewi menemukan secari kertas kecil di sebelah tempat sampah. Sepertinya jatuh tertiup angin. Saat membukanya, dia melihat tulisan tangan. Tindakanmu hari itu benar. Selembar kertas putih, tanpa tanda tangan atau nama. Tetapi satu baris kalimat itu menyalakan kembali api kecil di hati Dewi setelah sekian lama. Dewi memasukkan catatan itu ke sakunya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak sendirian. Sejak hari itu, Dewi dipindahkan dari area pembersihan ruang operasi. Meskipun area itu sebenarnya tidak ada yang mau mengerjakannya dan kekurangan tenaga, rumah sakit sengaja menjauhkannya dari sana. Kini, tugasnya adalah membersihkan gudang dan ruang boiler di Rubanah. Di lantai masih ada bekas noda darah dari beberapa hari yang lalu, dan bau menyengat dari tempat sampah limbah medis. Meskipun begitu, Dewi tetap bekerja tanpa mengeluh. Di depan lift, dua perawat berbisik. Niatnya bagus, tapi dia melewati batas. Mana mungkin orang tanpa kualifikasi perawat tahu apa-apa. Dewi bahkan tidak mengangkat kepalanya mendengar kata-kata itu. Dia sudah terbiasa dengan ucapan yang tidak ingin didengarnya, dan dia lebih ingin fokus untuk melewati malam ini dengan selamat. Hasil tes darah Rati akan keluar lagi minggu ini. Jika hasilnya buruk, obatnya harus diganti, dan itu berarti butuh biaya lagi. Setiap kali melewati koridor, tatapan mata mengikutinya. Beberapa tatapan penuh rasa ingin tahu, beberapa lainnya dingin. Dewi berjalan dengan kepala tertunduk. Dia tidak tahu kapan hukuman akan dijatuhkan, tetapi sampai saat itu tiba, dia harus bersikap setenang mungkin. Bahkan saat jam makan siang, dia tidak pergi ke kantin. Sebagai gantinya, dia makan dengan nasi bungkus di sudut gudang. Makan sendirian memang sepi, tapi lebih baik daripada makan di bawah tatapan orang-orang. Saat melewati ruang istirahat, langkahnya terhenti mendengar percakapan. Kapan wanita petugas kebersihan itu akan dihukum? Entahlah. Kuharap cepat diselesaikan. Suasananya jadi aneh. Dewi cepat-cepat pergi dari tempat itu, dadanya terasa sesak, tapi ekspresinya tidak berubah. Malam itu, telepon berdering di ruang istirahat staf. Mencari Dewi. Benar dengan Ibu Dewi Lestari? Direktur rumah sakit ingin bertemu sebentar. Tatapan rekan kerjanya yang menyampaikan telepon itu tidak biasa. Mengira hukuman terakhir akhirnya akan datang, kakinya terasa lemas. Perjalanan menyusuri koridor menuju kantor direktur terasa tak berujung. Suara sol sepatu ketsnya yang usang bergesekan dengan lantai terdengar lebih keras dari detak jantungnya. Saat berdiri di depan pintu, tangannya gemetar tanpa sadar. Ketika dia mengetuk, terdengar jawaban dari dalam. Masuk. Saat membuka pintu, direktur Parubaya itu sedang duduk di belakang mejanya, memegang sepucuk surat. Kerutan di sekitar matanya dalam, tetapi ekspresinya tidak sedingin di ruang rapat tempo hari. Silakan duduk. Dewi duduk di kursi dengan hati-hati. Direktur itu menatap surat di tangannya dan berkata, surat ini ditujukan untuk Anda, Ibu Dewi. Isinya sangat mengesankan. Amplop surat itu memang bertuliskan nama Dewi, tetapi isinya sebenarnya ditujukan kepada direktur rumah sakit. Pengirimnya adalah istri pasien yang tempo hari dilarikan ke UGD. Direktur mulai membacakan surat itu. Jika bukan karena seseorang hari itu, suami saya mungkin tidak akan selamat. Saya pikir orang itu adalah seorang perawat. Tetapi saya sangat terkejut ketika mendengar bahwa dia adalah seorang petugas kebersihan. Meskipun begitu, beliau lebih tenang daripada dokter. Dan yang terpenting, memiliki hati yang ingin menyelamatkan orang. Dewi hanya mendengarkan dalam diam. Dia merasakan hatinya menghangat, tetapi ekspresinya tetap datar. Direktur itu perlahan meletakkan surat itu di atas meja. Setelah membaca surat ini, saya baru mengerti. Tindakan Anda hari itu bukanlah sekadar rasa ingin tahu atau kecerobohan. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan,
Memang, dari sudut pandang rumah sakit, Anda jelas melanggar peraturan. Tapi melihat surat ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan peraturan. Dewi dengan hati-hati menundukkan kepalanya, sambil menahan air mata yang hendak jatuh, dia membuka mulut. Hari itu, saya pikir saya bisa menyelamatkan seseorang. Tidak. Setidaknya pada saat itu, saya ingin percaya begitu. Direktur itu terdiam cukup lama. Di luar jendela, terlihat pepohonan di taman rumah sakit, dan daun-daun yang bergoyang tertiup angin bergerak pelan. Lalu dia berkata dengan tenang, dalam sistem rumah sakit, fakta bahwa seseorang tanpa kualifikasi terlibat dalam dunia medis adalah hal yang nyata. Namun, dia menatap mata Dewi dan melanjutkan. Sayang sekali jika potensi yang Anda miliki dibiarkan begitu saja. Apakah Anda berminat untuk mempersiapkan diri mendapatkan kualifikasi sebagai asisten perawat resmi? Mendengar itu, Dewi tidak bisa menutup mulutnya. Dalam momen yang seolah membeku itu, hatinya terasa sesak haru. Meskipun belum ada jaminan apapun, itu adalah pertama kalinya seseorang menggunakan kata kesempatan padanya. Rumah sakit memiliki program pelatihan staf. Tentu tidak akan mudah, tapi saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Dewi mengangguk. Suaranya tidak keluar, tetapi hatinya sudah menjawab. Malam itu, langkah Dewi saat meninggalkan rumah sakit terasa lebih ringan dari biasanya. Saat melewati koridor, seorang perawat mengangguk pelan padanya, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perjalanan kembali ke asrama, dia mampir ke sebuah minimarket. Dia membeli sekotak susu stroberi kesukaan Ratih. Itu hanya hadiah kecil, tetapi hari ini dia ingin berbagi kabar baik. Saat masuk ke kamar, Ratih sudah tertidur. Dewi meletakkan tangannya dengan lembut di kening adiknya, memandangi dada kecilnya yang naik turun, lalu berbisik, "Aku akan mencoba sampai akhir. Aku datang sejauh ini karenamu, jadi sekarang ayo kita melangkah sedikit lebih jauh lagi." Di luar jendela, lampu malam Singapura berkelip-kelip. Untuk pertama kalinya, cahaya itu tampak seperti harapan. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman yang ditempel di dinding sudut rumah sakit menghentikan langkah Dewi. Penerimaan intern pembantu praktik untuk calon asisten perawat. Di bawahnya, tertulis persyaratan dengan huruf kecil. Staf internal diutamakan, jumlah yang diterima, hanya 1 orang. Batas waktu pendaftaran, 3 hari lagi. Dewi membaca kertas itu berulang kali. Hatinya bersemangat, tetapi kenyataan menahannya. Apa aku bisa diterima tanpa kualifikasi? Staf lain yang lewat melihat pengumuman itu. Seorang perawat muda berkata kepada temannya, "Biasanya yang mendaftarkan lulusan akademi keperawatan?" Benar, persaingannya pasti ketat sekali. Mendengar itu, Dewi perlahan meninggalkan tempat itu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi rasa takut juga menyelimutinya. Malam itu, di meja asramanya, dia membuka sebuah map tua. Itu adalah folder kusam berisi kumpulan catatan ruang operasi yang dia pungut dari tempat sampah rumah sakit dan lembaran-lembaran buku teks yang sobek. Setelah Ratih tertidur, di bawah cahaya lampu belajar kecil, Dewi merapikan kembali kertas-kertas itu. Meskipun sudah berbulan-bulan dia mengumpulkannya, semuanya belum tersusun secara sistematis. Sejak hari itu, Dewi mengurangi waktu makan dan tidurnya. Ini bukan ujian atau wawancara, tetapi dia mulai belajar lagi dengan tekad untuk tidak membuat satu kesalahan pun jika ada yang bertanya. Pada hari pengisian formulir pendaftaran, tangan Dewi gemetar. Dia merenung lama, tidak tahu harus menulis apa di kolom motivasi. Akhirnya, dia menulis dengan singkat, "Saya ingin menjadi orang yang bisa membantu pasien." Setelah menyerahkannya, dia menunggu selama beberapa hari. Selama itu, setiap kali bekerja di rumah sakit, dia merasakan tatapan dari staf lain. Ada yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada pula yang dengan ekspresi heran. Hari wawancara pun tiba. Saat tiba di ruang wawancara, Dewi adalah satu-satunya yang hanya mengenakan kemeja dan rompi di antara para pelamar berjas. Di tangannya, dia memegang sebuah buku catatan tua. Di ruang tunggu, terdengar percakapan para pelamar lain. "Saya langsung mendaftar setelah lulus dari Akademi Keperawatan. Nilai saya juga tidak buruk. Saya sudah punya sertifikat asisten perawat, tinggal menambah pengalaman saja." Dewi duduk dengan tenang. Dia merasa bahwa hanya dirinya lah yang berbeda, tetapi dia tidak ingin menyerah.
Ibu Dewi Lestari, silakan masuk. Saat membuka pintu ruang wawancara, 3 orang pewawancara sudah duduk. Salah satunya adalah direktur rumah sakit. Silakan duduk. Jangan tegang. Para pewawancara bergantian mengajukan pertanyaan. Jelaskan langkah-langkah dasar resusitasi jantung paru, RJP. Baik. Pertama, periksa kesadaran pasien. Kemudian, minta bantuan sambil melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Di tengah ketegangan, pengucapan Dewi jelas dan lancar. Meskipun takut salah, dia mempraktikkannya langsung dengan menekan tubuhnya sendiri untuk menunjukkan posisinya. Para pewawancara saling bertatapan dan mengangguk. Ada tatapan halus yang seolah mengatakan bahwa dia lebih baik dari yang diharapkan. Anda tampaknya banyak belajar saat membersihkan ruang operasi, ya? Kata direktur rumah sakit. Dewi mengangguk. Ya, saya menghafalnya secara alami karena melihat dan mendengarnya setiap hari. Dan saya benar-benar ingin membantu. Pertanyaan terakhir. Mengapa Anda ingin melakukan pekerjaan ini? Dewi ragu sejenak. Lalu, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Adik saya sakit. Karena itulah saya datang ke sini. Awalnya saya pikir cukup jika adik saya sembuh, tapi setelah bekerja di sini, saya menyadari betapa berharganya menolong orang sakit. Setelah wawancara selesai, Dewi merasa menyesal. Dia khawatir apakah dia terlalu jujur, atau apakah dia terlihat kurang kompeten dibandingkan pelamar lain. Beberapa hari kemudian, di sela waktu makan siang, Dewi pergi ke taman kecil di belakang rumah sakit. Saat dia duduk di bangku kayu untuk mengatur napas, terdengar suara asing. Permisi. Anda Ibu Dewi Lestari, kan? Saat mengangkat kepala, seorang wanita yang sepertinya sekretaris direktur rumah sakit menyodorkan sebuah amplop. Anda diterima. Sebagai intern praktik, Anda akan mulai bertugas membantu di area ruang operasi minggu depan. Seketika, amplop itu hampir terlepas dari tangan Dewi. Benarkah, orang seperti saya? Sekretaris itu tersenyum dan mengangguk. Justru karena Anda orang seperti itulah Anda dipilih. Terkadang, sikap lebih penting daripada sertifikat. Langkahnya kembali ke asrama terasa sangat ringan, seolah tidak percaya. Saat melewati koridor, beberapa perawat menatap Dewi. Kali ini bukan tatapan sinis. Saat membuka pintu, Rati sedang duduk di tempat tidur. Melihat ekspresi Dewi, dia bertanya, "Kakak, ada apa?" Dewi mengelus kepala adiknya dan tersenyum. Mungkin kakak tidak akan hanya bersih-bersih lagi. Mata Ratih membelalak. Benarkah? Sungguh? Iya. Meskipun masih peserta praktik, aku bisa bekerja di ruang operasi. Ratih melompat dari tempat tidur dan memeluk Dewi. Pelukan hangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Dan pada hari Senin berikutnya, Dewi kembali berdiri di koridor depan ruang operasi, merapatkan kedua tangannya dan mengancingkan seragamnya dengan erat. Rasanya gemetar seperti hari pertama datang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia berada di tempat yang diizinkan. Pada hari pertama kerja, dia masuk ke ruang operasi dan mulai dengan memeriksa peralatan, memeriksa kondisi steril, merapikan alat, mengisi daftar periksa. Tangannya bergerak lebih dulu, dan ketika perawat membutuhkan bantuan, dia diam-diam membantu dari belakang. Salah seorang perawat berkata, "Anda sebelumnya bekerja di mana?" Baru pertama kali tapi sudah terampil. Dewi tersenyum dan menjawab, "Di sini, sejak saat membersihkan, saya selalu memperhatikan ruangan ini." Ada yang tertawa seolah tidak percaya, ada yang membuang muka. Tapi salah satu dari mereka melirik buku catatannya dan berkata pelan, "Luar biasa." Saat operasi terakhir hari itu selesai, di ruang operasi yang sunyi setelah semua staf medis keluar, Dewi tinggal sendirian. Sambil melepas seragamnya, dia menatap dinding ruang operasi. Dinding yang tak terhitung berapa kali dia seka dengan kain pel. Di tempat itu, sekarang dia berdiri sebagai seorang intern praktik. Dia bergumam pelan, "Aku sampai di sini. Benar-benar sampai di sini." Malam itu, setelah kembali ke asrama, Dewi duduk berhadapan dengan Ratih dan menyampaikan kabar itu. Ratih mengangguk tanpa kata, sudut matanya memerah. "Kakak, kamu hebat sekali." Dewi menggenggam erat tangan adiknya dan berkata, "Sekarang kita berdua bisa perlahan-lahan menjadi lebih baik."
Dewi melewati minggu pertamanya di ruang operasi dengan kesibukan yang luar biasa. Meskipun semuanya masih terasa asing, tangannya beradaptasi lebih cepat dari yang lain. Setiap pagi pukul 6, dia datang untuk membantu persiapan ruang operasi. Mulai dari merapikan peralatan hingga memeriksa sterilisasi, pekerjaan kecil itu sangat berharga baginya. Para perawat mulai sedikit demi sedikit mengakuinya, bahkan ada yang bercanda, "Dewi, kamu cukup hebat untuk orang baru. Jangan-jangan kamu diam-diam sudah punya sertifikat, ya?" Dewi hanya tertawa, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa cemas. Fakta bahwa dia tidak memiliki kualifikasi dan selalu belajar secara sembunyi-sembunyi membuatnya tidak bisa lengah. Bahkan saat jam makan siang, dia lebih sering membuka buku teks sendirian daripada bergaul dengan staf lain. Sudah menjadi kebiasaannya untuk mencatat istilah yang tidak dia ketahui dan mencarinya di rumah. Dan sore itu, saat operasi pertama akan dimulai, ahli anestesi sedang tidak di tempat. Dokter utama berkata, "Dewi, tolong rapikan daftar periksa anestesi ini." "Baik, dok." Dengan tangan yang tegang, Dewi memeriksa peralatan elektronik dan kadar oksigen. Semuanya tampak normal. Angka-angka di layar berada dalam rentang aman, dan tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak lama setelah operasi dimulai, tiba-tiba terdengar bunyi bip dari mesin. "Apa ini? Sambungan oksigennya tidak terpasang?" Teriakan tajam dokter menggema di ruang operasi, dan semua orang menatap Dewi. Seketika, dia menjatuhkan daftar periksa yang dipegangnya. "Maafkan saya." Ternyata selang oksigen tidak terpasang dengan kencang ke mesin. Perawat lain dengan cepat memperbaikinya, dan untungnya pasien kembali stabil. Namun, setelah operasi selesai, suasana di pos perawat menjadi sunyi. Biasanya mereka akan ramai membicarakan operasi, tetapi hari itu tidak ada yang mengajaknya bicara. Dewi berjalan keluar koridor tanpa kata. Langkahnya terasa berat, dan air mata hanya berputar di dalam hatinya. Sambil menunggu lift, percakapan dari belakang menusuk telinganya. "Yah, begitulah kalau tidak ada pengalaman. Meskipun baru, seharusnya dasar-dasarnya tetap diperhatikan." Kembali ke asrama, Dewi langsung merebahkan diri di tempat tidur tanpa mandi. Seluruh tubuhnya terasa berat dan kepalanya pening. Ratih datang dan bertanya, "Kakak, ada apa?" Dewi bergumam tanpa mengangkat kepala, "Aku membuat kesalahan. Hampir saja terjadi hal besar." "Kesalahan apa?" "Sepertinya aku tidak menyambungkan oksigen dengan benar. Terjadi masalah saat operasi." Ratih terdiam sejenak menatap Dewi, lalu dengan lembut menyelimutinya dan berkata, "Kakak kan tidak menyakiti siapapun. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Semua orang belajar dari kesalahan saat pertama kali." Mendengar itu, Dewi menumpahkan air mata yang ditahannya. Ratih berbaring di samping kakaknya dan menepuk-nepuk punggungnya. Dia tahu bahwa pada saat seperti ini, kata-kata saja tidak cukup untuk menghibur. Keesokan harinya, Dewi berangkat kerja dengan wajah bengkak, semua orang menghindarinya dengan tatapan canggung. Dia datang lebih awal dari biasanya dan membersihkan sendirian, tetapi ternyata sudah ada orang lain di sana. Seorang perawat senior berkata, "Dewi, jangan terlalu berkecil hati karena kejadian kemarin. Aku juga pernah melakukan kesalahan serupa saat baru masuk." Tapi Dewi hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kata-kata penghiburan itu justru membuatnya merasa lebih bersalah. Saat itu, seorang wanita mendekat dari lobi rumah sakit. "Permisi, Anda Ibu Dewi, kan?" Saat Dewi mengangkat kepala, ternyata dia adalah wali dari pasien yang dioperasi kemarin. Dia membawa sebuah kotak kecil di tangannya. "Anda ingat saat memegang tangan suami saya sebelum dia masuk operasi kemarin?" Dia bilang. Tangannya hangat, jadi rasa takutnya berkurang. Dewi terkejut dan mengangguk, dia ingat. Kemarin sebelum operasi, pasien itu sangat gemetar sehingga dia secara spontan memegang tangannya. "Itu. Saya hanya melakukannya tanpa berpikir." Wanita itu dengan lembut memberikan kotak itu. "Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi tidak banyak orang yang tulus peduli pada orang lain." Di dalam kotak itu ada sebuah selendang hangat dan secarik catatan singkat. "Tangan Anda adalah keajaiban bagi keluarga kami. Jangan ragu." Membaca catatan itu,
Air mata Dewi kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Sore itu, saat masuk ke ruang operasi, Dewi memeriksa daftar periksa dengan lebih teliti dari biasanya. 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Seorang perawat berkata, "Hari ini kamu sangat berhati-hati." "Ya, karena kesalahan kemarin. Saya berusaha agar hal itu tidak terjadi lagi." Sikap seperti itu sudah cukup. Semua orang pernah membuat kesalahan. Sepulang kerja hari itu, Dewi duduk di bangku asrama dan dengan hati-hati melilitkan selendang di lehernya. Langit mendung, tetapi di dalam hatinya, sinar matahari perlahan menyebar. Dari kejauhan, terlihat Ratih melambaikan tangan dari jendela. Dewi pun membalas lambaian tangannya. Dia berbisik pelan, "Tidak apa-apa, aku bisa mulai lagi. Aku tidak akan pernah melepaskan posisi ini." Hari itu mendung. Pagi-pagi sekali, Dewi terbangun oleh getaran ponselnya. Pesan dari rumah sakit. "Ratih dikonfirmasi sebagai peserta uji klinis. Jadwal kunjungan, Rabu minggu ini." Napasnya seolah berhenti sejenak. Dia membaca pesan itu berulang kali. Benar-benar diterima? Dewi langsung berlari ke kamar Ratih. Adiknya masih tidur, tetapi saat meletakkan tangan di keningnya, rasa lega yang entah mimpi atau nyata menyelimutinya. Ratih tertidur pulas dengan napas yang teratur. Di luar jendela, angin fajar menggoyangkan dedaunan. Dewi duduk diam di samping adiknya, memandangi wajah kecil itu. "Akhirnya, kamu bisa benar-benar mendapatkan pengobatan. Ini adalah kabar yang telah ditunggu selama berbulan-bulan." Mengajukan permohonan, menjalani pemeriksaan, lalu menunggu lagi. Harapan itu datang setelah melewati semua waktu itu. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan beban di hatinya. Dia merasa bahwa ini adalah awal yang sesungguhnya. Biaya pengobatan, tanggung jawab merawat Ratih, semuanya kembali menjadi kenyataan. Sore itu, di ruang operasi rumah sakit, Dewi bergerak dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Setelah kesalahan kemarin, dia menjadi lebih berhati-hati. Saat merapikan peralatan, dia memeriksanya 2 hingga 3 kali, dan saat mengisi daftar periksa, dia menelitinya dengan saksama agar tidak ada yang terlewat. Tatapan para perawat mulai sedikit berubah, dan cara bicara mereka pun menjadi lebih lembut. "Dewi, tolong rapikan ini." "Ya? Sepertinya bisa kupercaya padamu." "Baik, serahkan pada saya." Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, hati Dewi terasa hangat. Dia kembali menyadari betapa berharganya perasaan diakui dan dipercaya. Saat jam makan siang, ketika Dewi sedang duduk sejenak di lobi rumah sakit untuk mengatur napas, Ratih menelepon. "Kak, uji klinisnya. Aku sekarang benar-benar bisa diobati?" "Iya. Kamu bisa datang ke rumah sakit hari Rabu. Semuanya sudah siap." Terdengar suara Ratih yang gembira dari seberang telepon. Tetapi tak lama kemudian, suaranya menjadi tenang. "Kak, tapi sepertinya kakak lebih lelah dariku. Jangan khawatirkan aku, jaga juga kesehatan kakak." Mendengar itu, Dewi memejamkan matanya. Dia merasa berterima kasih sekaligus bersalah karena adiknya yang sakit justru mengkhawatirkannya. "Tidak apa-apa. Kakak baik-baik saja, yang penting Ratih fokus pada pengobatan. Kakak juga jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak mau kakak sakit karena aku." Setelah menutup telepon, Dewi duduk termenung cukup lama di tempat itu, memandangi orang-orang yang lalu lalang di lobi. Beberapa hari kemudian, Ratih menerima pengobatan klinis pertamanya di rumah sakit. Meskipun tegang karena obat dan prosedur yang asing, penjelasan staf medis sangat ramah, dan yang terpenting, kehadiran Dewi di sampingnya membuat Ratih merasa tenang. Ruang perawatan ternyata lebih terang dan bersih dari yang dibayangkan. Di dinding tergantung gambar-gambar yang memberi harapan, dan para perawat menyambut Ratih dengan senyum cerah. Tegang ya karena baru pertama kali? Pelan-pelan saja, Ratih mengangguk dan berbaring di tempat tidur. Dewi duduk di sampingnya, menggenggam tangan adiknya. "Kalau sakit, bilang saja ya." "Oke? Iya. Karena ada kakak, aku tidak takut." Setelah pengobatan dimulai, Dewi menunggu di koridor. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi untungnya pengobatan pertama berjalan lancar tanpa masalah. Di luar ruang perawatan, Dewi melakukan konsultasi singkat dengan dokter yang bertanggung jawab,
kondisi Ratih untuk saat ini menunjukkan respons yang tidak buruk. Kita akan memantau perkembangannya selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Baik, dok. Terima kasih banyak. Dokter itu mengangguk dan menambahkan, dan Ibu Dewi, saya dengar Anda juga menunjukkan banyak kemajuan di ruang operasi akhir-akhir ini. Saya sudah dengar dari rekan-rekan. Dewi terkejut dan menundukkan kepalanya. Saya masih banyak kekurangan, tapi saya berusaha keras. Itu sikap yang bagus. Dengan semangat seperti itu, Anda pasti bisa menjadi perawat yang baik. Saat keluar ke koridor rumah sakit, Ratih sudah duduk menunggu di kursi. Wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya bersinar. Kak, sepertinya kita hanya perlu sedikit lebih berjuang lagi. Mendengar itu, Dewi diam-diam menggenggam tangan Ratih. Kehangatan tubuhnya menjalar melalui ujung jarinya. Ya, kita lalui ini bersama. Dalam perjalanan pulang, Ratih berkata, Kak, selama aku menjalani pengobatan, kakak harus lebih giat lagi bekerja di rumah sakit. Nanti kalau aku sembuh, kakak juga pasti akan berada di posisi yang lebih baik. Dewi mengangguk. Kata-kata Ratih benar. Sekarang adalah saatnya untuk benar-benar bekerja keras. Malam itu, setelah menyelesaikan praktik di rumah sakit, Dewi berdiri sendirian di ujung koridor ruang operasi. Di bawah cahaya lampu neon, tempat itu tidak lagi terasa asing. Awalnya dia selalu merasa takut dan minder, tetapi sekarang sedikit berbeda. Suara mesin dari ujung koridor, suara langkah kaki para perawat, semuanya terasa akrab dan berharga. Dia merasa bahwa inilah tempat kerjanya sekarang. Pengobatan Ratih telah dimulai, dan dia sendiri mulai sedikit demi sedikit diakui. Tetapi dia juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Sambil menatap ujung koridor, dia diam-diam bertekad. Aku tidak akan takut lagi. Aku akan menciptakan tempatku sendiri. Waktu berlalu, musim semi di Singapura singkat namun cerah, dan pada suatu hari yang cerah di mana sinar matahari menembus jendela lobi rumah sakit, Dewi membuka email di ruang istirahat lantai 2. Kepada Ibu Dewi Lestari, selamat atas penerimaan akhir Anda sebagai asisten perawat ruang operasi. Seketika, dia menghela napas panjang. Waktu-waktu yang telah dilaluinya, mulai dari bekerja sebagai petugas kebersihan, menahan segala macam penghinaan dan cemoohan, dan bertahan dari hari ke hari, semua momen itu melintas seperti panorama. Dia memeriksa layar ponselnya berulang kali, ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Di luar jendela ruang istirahat, pepohonan mulai menumbuhkan tunas baru, sebuah desahan kecil keluar tanpa sadar. Beberapa bulan terakhir terasa seperti kilas balik. Hari ketika dia menyeka koridor ruang operasi dengan kain pel, malam ketika dia memungut dan membaca catatan operasi dari tempat sampah, saat dia ditegur di komite etik, dan malam ketika dia menolong pasien dalam situasi darurat. Dia merasa semua itu adalah proses untuk mencapai momen ini. Dia langsung menelepon Ratih. Ratih, ini aku. Kak, ada apa? Suaramu aneh? Bukan. Ini kabar baik. Ada telepon dari rumah sakit, aku diterima sebagai asisten perawat tetap. Terdengar suara Ratih, berteriak dari seberang telepon. Benarkah? Iya. Sungguhan. Rasanya seperti mimpi. Kakak, selamat ya. Cepat pulang. Kita harus adakan pesta perayaan. Sore itu, Dewi dan Ratih duduk berdampingan di bangku taman rumah sakit. Pipi Ratih kini tampak lebih segar, dan senyum kembali menghiasi wajahnya seperti dulu. Ratih yang beberapa bulan lalu bahkan sulit berjalan, kini bisa datang sendiri ke rumah sakit. Efek pengobatan klinis mulai terlihat sedikit demi sedikit. Kak, sepertinya aku sudah bisa kembali ke sekolah. Benarkah? Iya, tubuhku memang belum seperti dulu, tapi rasanya aku bisa. Seperti kakak. Dewi menoleh dan menatap Ratih. Di dalam mata itu tidak ada lagi bayang-bayang penyakit. Sebaliknya, penuh dengan semangat dan harapan. Dokter juga bilang begitu, katanya sekarang aku sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sungguh, Ratih, syukurlah. Air mata menggenang di mata Dewi, itu adalah air mata kebahagiaan. Ratih bersandar di bahu kakaknya dan berkata, berkat kakak, aku bisa mendapatkan pengobatan, dan sekarang aku bisa bermimpi lagi. Apa maksudmu? Itu semua mungkin karena Ratih tidak menyerah. Kakak beradik itu duduk terdiam cukup lama. Di taman, burung-burung berkicau,
Dan dari kejauhan terdengar tawa anak-anak. Kak, sepertinya kita sekarang akan benar-benar baik-baik saja. Iya, ini baru permulaan. Malam itu, setelah kembali ke asrama, Dewi melakukan panggilan video dengan orang tuanya di Indonesia setelah sekian lama. Ibu, ayah, ada kabar baik? Wajah orang tuanya menunjukkan campuran harapan dan kekhawatiran. Pengobatan Ratih berjalan lancar, dan saya juga sudah bekerja sebagai staf tetap di rumah sakit. Sungguh, Nak? Benarkah? Suara ibunya terdengar serak menahan tangis. Iya, Bu, benar. Sekarang jangan khawatir lagi. Anakku, kamu sudah bekerja sangat keras. Ayahnya pun matanya memerah. Setelah menutup panggilan video, Dewi berdiri di depan cermin. Meskipun lebih kurus dari beberapa bulan lalu, sorot matanya telah berubah. Sorot mata yang penuh percaya diri dan harapan. Keesokan paginya, Dewi berangkat kerja dengan semangat baru. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai asisten perawat, bukan lagi sebagai petugas kebersihan. Para perawat satu persatu menyapanya. Dewi, selamat ya. Mohon bantuannya ke depan. Setelah kesulitan, datang kemudahan. Benar-benar seperti itu, ya. Dewi tersenyum cerah menerima sapaan itu. Hal yang dulu bahkan tidak bisa dia bayangkan. Saat jam makan siang, Ratih datang ke rumah sakit. Sekarang dia sudah bisa bergerak sendiri dengan leluasa. Aku datang mau lihat kakak bekerja, masih hari pertama, jadi masih canggung. Malu. Tidak, kakak keren sekali. Ratih menatap kakaknya dengan mata penuh kebanggaan. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dewi berjalan sendirian di koridor ruang operasi rumah sakit yang sunyi. Cahaya lampu neon yang akrab, bau deterjen, suara mesin yang tenang. Hari ketika dia menyeka koridor ini dengan seragam petugas kebersihan masih terasa jelas, tetapi sekarang dia berjalan di jalan yang sama dengan mengenakan seragam putih asisten perawat. Berbalik di ujung koridor, Dewi menatap jalan yang telah dilaluinya. Dia ingat berapa banyak malam yang dia habiskan di koridor ini, berapa banyak air mata yang dia tumpahkan. Tapi sekarang berbeda, dia tidak perlu lagi belajar sembunyi-sembunyi, tidak perlu lagi merasa canggung. Langkahnya perlahan namun mantap. Dia berkata pada dirinya sendiri, lebih dari sertifikat apapun, aku akan hidup dengan hati yang telah kupelajari di tempat ini. Dengan hati itu, aku akan kembali memegang tangan seseorang. Di mata Dewi, terpancar kepercayaan diri. Setelah melewati terowongan yang gelap, kedua saudara perempuan itu kini perlahan berjalan menuju cahaya.